Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Audrey Supamena dengan NIM 234005059. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan menarik, yaitu profesi notaris dan kode etik notaris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi kelas A dengan dosen pengampu Ibu Diana Ria Winanti Napitupulu. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran, tanggung jawab, serta etika yang harus dijunjung tinggi oleh seorang notaris dalam menjalankan profesinya. Apa itu profesi notaris? Nah, profesi notaris itu adalah salah satu profesi hukum yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam hal membuat akta otentik. Akta otentik itu adalah dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan biasanya digunakan untuk mengatur berbagai urusan hukum, mulai dari perjanjian jual beli, perjanjian pengikatan jual beli, hibah, wasiat, surat kuasa, perjanjian kerjasama, hingga pendirian badan usaha. Nah, notaris ini diangkat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan dalam menjalankan tugasnya, mereka ini harus netral, tidak berpihak, dan tetap menjaga kepercayaan para pihak yang menggunakan jasanya. Notaris ini bukan pengacara yang membela salah satu pihak, melainkan seorang pejabat umum yang tugas utamanya adalah mencatat, mengesahkan, dan menyimpan dokumen hukum dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dasar hukum profesi notaris ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Ini ada beberapa penting poin dalam undang-undang ini, antara lain yang pertama, persyaratan untuk menjadi notaris. Yang kedua, tugas dan kewenangan notaris. Yang ketiga, larangan dan sanksi bagi notaris. Yang keempat, masa jabatan dan pengangkatan notaris. Yang kelima, pengawasan terhadap kinerja notaris. Selain itu, organisasi profesi yang menaungi para notaris ini di Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI. Nah, INI ini juga memiliki peran dalam pembinaan etika dan profesionalisme anggotanya. Kemudian membahas mengenai tugas dan tanggung jawab profesi notaris. Ini notaris memiliki berbagai tanggung jawab yang sangat penting. Antara lain yang paling penting itu ada 5. Yang pertama, membuat akta otentik. Sudah jelas karena notaris itu mengeluarkan akta yang berupa fisik atau asli. Kemudian yang kedua, menyimpan protokol notaris. Kemudian yang ketiga, memberikan salinan dan kutipan akta. Jadi setelah notaris membuat salinan akta asli itu ditandatangani oleh para pihak, kemudian kemudian akta itu disimpan dan si notaris ini membuat akta lagi sebagai salinan untuk diberikan kepada para pihak. Kemudian yang keempat, ini adalah merahasiakan isi dokumen yang dibuatnya. Jadi para notaris ini harus tetap netral dan menjaga keamanan data dari para kliennya. Yang kelima, menjaga integritas dan profesionalisme, yaitu melalui menjaga integritas dan profesionalisme ini dengan cara menjalankan tugasnya tanpa berpihak pada pihak manapun. Selain itu, notaris
harus memastikan bahwa para pihak yang menandatangani akta itu memahami isi dari dokumen tersebut dan bahwa semua dokumen dibuat atas dasar kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Jadi dokumen itu dibuat atas kemauan dari kedua belah pihak tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi jika terjadi penyalahgunaan jabatan seperti membuat akta palsu, kemudian berpihak pada salah satu pihak atau membocorkan rahasia klien, maka si notaris ini dapat dikenakan sanksi hukum termasuk pencabutan izin dan pidana. Membahas mengenai kode etik notaris ini adalah sekumpulan aturan moral dan profesional yang wajib dipatuhi oleh setiap notaris. Jadi kode etik ini dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia dan ini adalah menjadi pedoman dalam menjalankan profesi notaris tersebut. Isi utama kode etik notaris ini yang pertama itu ada integritas dan kejujuran. Jadi seorang notaris ini harus bersikap jujur dalam setiap pernyataan dan isi akta dan tidak boleh memalsukan data atau menerima gratifikasi. Jadi dalam isi akta ini memang benar-benar itu harus sesuai dengan data dan asli dan keabsahannya itu harus terjaga. Kemudian yang kedua, kerahasiaan klien. Nah, semua informasi yang diperoleh dari klien wajib dijaga kerahasiaannya. Jadi para notaris ini tidak boleh asal menyebar data klien karena itu akan mendapatkan sanksi bila mana data si klien ini tersebar tanpa konfirmasi dari si klien tersebut. Bahkan setelah hukum antara klien dan notaris berakhir, notaris harus berpegang teguh dan tetap menjaga kerahasiaan data dari para klien tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ketidakberpihakan. Jadi, seorang notaris juga dituntut harus bersikap netral dalam menghadapi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jadi tidak boleh memihak atau memiliki konflik kepentingan. Harus tetap bersikap netral dan menjadi penengah pada pihak-pihak klien tersebut. Dan yang kelima itu tanggung jawab sosial. Sudah jelas sebagai notaris itu memang harus membantu menciptakan keadilan di tengah masyarakat dan bertindak sebagai penjaga kepastian hukum untuk kedamaian antar para pihak. Dan yang kelima ini sikap profesionalis terhadap sesama notaris. Jadi tidak boleh menjatuhkan antara notaris yang satu dengan notaris yang lainnya. Harus menjaga nama baik antar sesama notaris, menjaga solidaritas profesi serta menghormati dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang notaris. Membahas mengenai pelanggaran kode etik. Nah, ini ada 4 pelanggaran kode etik. Yang pertama itu notaris menerima imbalan tidak wajar. Itu sangat melanggar kode etik. Yang kedua, membocorkan isi akta. Yang ketiga, bertindak sebagai kuasa hukum salah satu pihak. Ini sangat melanggar kode etik karena seorang notaris itu dituntut untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak pada salah satunya. Yang keempat ini tidak hadir saat akta ditandatangani. Ini sangat melanggar kode etik karena harusnya seorang notaris itu harus selalu hadir saat akta itu ditandatangani untuk mengawasi dan memastikan kepastian hukum itu tetap berjalan. Jika melanggar kode etik, notaris ini bisa dikenakan sanksi etik seperti teguran, skorsing, hingga pemberhentian dari keanggotaan INI. Kemudian ada dua kasus pelanggaran kode etik notaris. Untuk memperjelas, mari kita bahas salah satu
dari contoh kasus tersebut. Kasus yang pertama itu, misalnya notaris membuat akta jual beli tanah tanpa kehadiran salah satu pihak. Sudah jelas itu sangat salah dan fatal salahnya, karena memang seharusnya notaris itu harus hadir untuk memastikan kepastian hukum itu saat ditandatangani sebuah akte jual beli tanah. Kalau tidak, itu bisa berakibatnya muncul sengketa kepemilikan karena salah satu pihak merasa tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Dalam kasus seperti ini, notaris bisa dikenai sanksi karena tidak hadir secara langsung saat ditandatangani dan mengabaikan prinsip kehati-hatian sebagai seorang notaris. Contoh lainnya itu adalah misalnya notaris membocorkan isi perjanjian bisnis kepada pesaing klien. Ini sudah sangat melanggar prinsip kerahasiaan, karena sebagai notaris itu harus bisa menjaga data-data dari para kliennya dan tidak boleh memihak pada siapapun. Dan jika hal ini terjadi, bisa berakibat fatal baik secara hukum maupun reputasi. Kemudian, menjadi seorang profesi notaris ini tidak hanya mengenai tanggung jawab, tetapi juga pastinya ada tantangan dan harapan bagi seorang profesi notaris. Kita bahas tantangan yang dihadapi notaris di era digital ini. Yang pertama itu meningkatnya risiko pemalsuan dokumen digital. Dengan maraknya dunia digital yang sudah sangat maju ini, sangat memungkinkan untuk para hacker-hacker atau mereka yang ahli dalam digital ini untuk memasukkan dokumen digital atau mencuri dokumen dengan cara online. Yang kedua itu tantangan menjaga kerahasiaan data elektronik. Semakin maju dunia digital ini, semakin mudah bagi mereka, para hacker, untuk mencuri data rahasia dalam elektronik. Jadi sangat rentan dan sangat menjadi tantangan bagi seorang profesi notaris di kalangan dunia yang maju ini. Kemudian yang ketiga ini, persaingan yang tidak sehat antar notaris. Jadi bisa saja walaupun ini sangat melanggar aturan dan tidak merangkul sesama notaris, tidak memungkinkan juga sebagai notaris menjadi pembicaraan yang tidak enak dan tersebar oleh orang yang tidak suka dengan notaris tersebut ini. Jadi ini tetap melanggar kode etik sebagai notaris yang menjaga nama baik sebagai notaris. Jadi ini akan berakibat yang tidak enak bagi sesama notaris, karena ada jejak digital untuk menjelek-jelekan atau persaingan yang tidak sehat antar notaris. Kemudian yang keempat ini, tuntutan masyarakat akan transparansi dan kecepatan layanan. Kadang masyarakat ini tidak paham bagaimana crowdednya kantor notaris yang menangani berbagai macam kasus, jadi lama dan mendesak-desak notaris untuk memperkerjakan akta itu secara cepat. Nyatanya akta ini tidak bisa dikerjakan hanya dalam 1 atau 2 jam karena memerlukan waktu yang sangat panjang untuk membuat akta apapun itu, karena ini bersangkutan dengan data-data pribadi yang harus diisi secara betul dan secara benar sesuai dengan data keabsahannya. Jadi tidak bisa asal-asalan, asal isi data, harus dengan hati-hati dan teliti agar isi akta ini benar adanya seperti bukti keabsahan dan keaslian yang ada sebagai data klien, sesuai dengan data klien. Nah, harapan
sebagai profesi notaris ke depannya itu adalah yang pertama, notaris dapat beradaptasi dengan teknologi. Yang kedua, menjaga kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, menjalankan tugas dengan integritas. Yang keempat, menjadi bagian penting dalam reformasi hukum di Indonesia. Sebagai penutup, mari kita simpulkan poin penting dari video ini. Yang pertama, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atau akta asli yang benar-benar dikeluarkan oleh si notaris ini dengan cara mengeluarkan salinan untuk kedua belah pihak, untuk pihak pertama dan pihak kedua, dan mengeluarkan juga salinan untuk sebagai draft disimpan di kantor notaris. Itu adalah akta asli. Salinan utamanya sebagai pegangan seorang notaris dan akan disimpan di arsip di kantor notaris. Kemudian, profesi notaris memiliki dasar hukum kuat dan tanggung jawab yang besar. Sudah jelas, sebagai notaris ini memiliki tanggung jawab yang besar karena terikat pada undang-undang dan dasar hukum yang mengatur dan mengikat seorang notaris untuk bekerja secara integritas dan profesionalisme dengan tidak memandang, dengan tidak berpihak pada salah satu klien atau memilih-milih klien. Jadi notaris ini memiliki dasar hukum yang kuat dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan tugas-tugasnya secara berkeseluruhan. Kemudian, kode etik mengatur perilaku profesional dan moral seorang notaris. Dalam artian, seorang notaris ini dituntut untuk bisa menjaga perilaku profesional dan moral seorang notaris yang profesionalnya ini tidak boleh menyebar luaskan data seorang klien kepada seorang awam yang menanyakan data seorang klien tersebut, karena bagaimanapun juga data klien itu harus disimpan sebaik-baiknya dan harus dijaga kerahasiaannya dalam arsip notaris dan tidak boleh disebarluaskan atau diberitahukan kepada orang umum atau orang yang misalnya menanyakan mengenai data tersebut padahal orang itu tidak ada sangkut paut dari si klien notaris tersebut. Kemudian yang ketiga ini, melanggar kode etik bisa berakibat sanksi hukum maupun etik. Walaupun seorang notaris ini juga diangkat oleh pemerintah hak asasi manusia, notaris juga bisa mendapatkan sanksi hukum maupun etik bila mana seorang notaris ini melanggar kode etik tertentu, misalnya menyebarluaskan data seorang klien, kemudian tidak menghadiri saat penandatanganan akte. Sudah jelas itu sangat mengabaikan prinsip kehati-hatian seorang profesi notaris. Kemudian memalsukan isi data, itu sangat fatal kesalahannya dan bisa dikenakan sanksi hukum maupun etik karena sudah memalsukan data. Karena pada dasarnya seorang notaris itu harus membuat akta otentik itu berdasarkan data-data dan yang asli pada data yang asli dan teruji keabsahannya. Kemudian yang terakhir itu, notaris harus terus beradaptasi dengan zaman, menjaga integritas dan menjadi pelayan hukum yang adil dan netral. Jadi seorang notaris ini memang harus beradaptasi dengan zaman, yaitu khususnya pada teknologi, karena
bagaimanapun juga seorang notaris itu bekerja menggunakan komputer. Jadi data-data klien yang disimpan di komputer itu harus dijaga, jangan sampai diretas oleh hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab. Sekian video penjelasan seorang profesi notaris dan kode etik. Semoga video ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang tertarik dengan dunia hukum dan profesi notaris. Terima kasih.